eh, eh, pengujiannya ya. Mas Yasir, ini dari judulnya ya adalah pengaruh flow terhadap kepuasan wisata petualangan perbandingan kepuasan wisata petualangan ekstrem dan mainstream ya. Iya, Pak. Oke, dari judul sebetulnya tidak ada masalah, tetapi buat saya ya yang agak masalah itu penjedaannya ya. Ini um, apa namanya suatu kalimat yang cukup panjang, tetapi tidak ada penjelasannya. Biasanya kalau yang seperti ini ada titik duanya ya. Di setelah petualangan itu biasanya ada titik duanya, tapi ini tidak ada ya. Baik, Pak. Saya Dan itu tambahkan. adalah stop ya, wisata petualangan ya, titik dua perbandingan kepuasan wisata petualangan ekstrim dan ekstrim ya. Tapi mungkin karena untuk administrasi tidak mudah untuk diganti-ganti ya, ini mungkin untuk pengetahuan aja itu ya. Baik, Pak. Baik, terkait dengan tesis Anda menguji pengaruh ya, motivasi intrinsik eh, pada flow dan akhirnya pada kepuasan wisata petualangan. Iya, Di Pak. sini Anda menuliskan ada cognitive evaluation theory. Bisa Anda jelaskan, Mas, mungkin bisa ditampilkan modelnya dan bagaimana cognitive evaluation theory ini digunakan ya dalam penelitian Anda. Silakan. Baik. Uh, Cognitive evolution theory itu merupakan salah satu anak teori dari social determination theory atau SDT, yaitu merupakan teori motivasi yang menjelaskan tentang kondisi yang memunculkan, menopang dan menguatkan motivasi intrinsik. Jadi di dalam CET itu terdapat dua dimensi, yaitu persepsi otonomi dan kompetensi. Nah, jadi di dalam penelitian ini uh, pemenuhan dikatakan oleh Desi dan Ryan bahwa manusia itu akan puas ketika kebutuhan akan otonomi dan kompetensinya terpenuhi. Jadi dalam penelitian ini uh, persepsi wisatawan tentang apakah otonominya, kebebasannya dalam melakukan aktivitas wisata petualangan itu terpenuhi dan kompetensinya dapat uh, tergunakan atau dapat membuat wisatawan tersebut mampu menyelesaikan aktivitas wisata petualangan yang dilakukan, maka akan uh, memicu kepuasan seperti itu. Kemudian di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mihaly menyatakan bahwa otonomi itu merupakan pemicu dari flow. Ketika seseorang melakukan aktivitas dan otonomi dan kompetensinya terpenuhi, Oke, maka jadi ini menggabungkan dua teori ya, cognitive evaluation theory dan flow theory begitu, Mas. benar, Pak. Oke, baik. Bisa dijelaskan mengenai persepsi otonomi dan apa relevansinya dalam kaitannya dengan wisata petualangan ini, Mas? Kenapa persepsi otonomi ini dianggap variabel yang penting? Nah, dalam penelitian uh, Susan McKenzie tahun 2018 dinyatakan bahwa kegiatan-kegiatan wisata petualangan yang di dalamnya terdapat bahaya, resiko, kemudian harus membutuhkan pengetahuan dalam melakukannya, itu merupakan hal-hal yang bersifat intrinsik. Jadi orang yang melakukan wisata petualangan itu sendiri adalah orang yang memang memiliki hobi dan minat di dalam wisata tersebut. Jadi memang
dia ingin melakukan wisata itu karena ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kegiatan yang dimotivasi secara intrinsik ini saya kira relevan dengan cognitive evaluation theory karena di dalam melakukan aktivitas wisata petualangan kita uh, otonomi atau kebebasan seseorang itu memang dapat terpenuhi, yaitu ketika dia bebas melakukan aktivitas dengan cara-cara yang ingin dia lakukan. Kemudian persepsi kompetensi juga ketika seseorang itu merasa tertantang dapat dan kompetensinya itu berguna dalam melakukan wisata petualangan itu dapat untuk menyelesaikan wisata petualangan, di situ relevansinya Pak saya. Oke, baik. Nah, berikutnya terkait dengan jenisnya ya. Ada petualangan mainstream dan ada petualangan yang ekstrim. Nah, bisa dijelaskan kembali bagaimana di dalam penelitian ini ya Anda membagi responden ke dalam dua kelompok, yaitu wisatawan petualangan mainstream dan wisatawan petualangan ekstrim, Mas. Untuk referensinya saya ambil dari Naido tahun 2014. Itu dalam penelitian itu Naido telah membagi uh, jenis-jenis wisata yang mana yang wisata termasuk ekstrim dan mainstream, Pak. Tetapi itu dilakukan memang di Amerika Selatan. Nah, dari situ saya ambil jenis-jenis wisatanya sudah dibagi ekstrim dan mainstream. Kemudian di dalam ketika membagikan kuesioner saya bagi dua, saya sebutkan bagi yang pernah melakukan wisata petualangan seperti rafting, berkemah, seperti itu masuk ke dalam silahkan mengisi kuesioner yang mainstream, kemudian yang melakukan pendakian, hiking, menyelam, silahkan mengisi petualangan ekstrim seperti itu Pak. Jadi Jadi tidak tidak disamakan. tidak dilakukan semacam apa namanya studi pendahuluan gitu ya untuk mengidentifikasi wisata apa yang pada umumnya digolongkan mainstream dan wisata apa yang pada umumnya digolongkan ekstrim untuk konteks di negara kita ya Mas. Di dalam penelitian ini saya tidak melakukan itu Pak, karena uh, persep banyak tergantung kondisional juga terkadang Pak. Seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya bahwa seperti uh, melintasi tali bagi sebagian orang itu adalah yang mainstream. Akan tapi bagi orang yang takut Jadi ketinggian itu kalau di tempat Anda kemudian melewati tali termasuk mainstream atau ekstrim? saya tidak memasukkan itu Pak, karena itu kan jenis olahraga Bu, tidak dimasukkan di Naido juga tidak dimasukkan ke dalam jenis wisata seperti itu Pak. Contohnya saja Pak. Karena Oh lah, Anda tadi pakai contoh itu. ya Pak. Oke, baik. Nah, kemudian di model Anda ini ada variabel yang secara umum kita lihat sebagai mediasi, yaitu pengalaman flow. Nah, bagaimana Anda memilih variabel flow ini? Kan ada banyak sekali artikel yang menggunakan ya variabel flow ini, pengertian maupun instrumennya kan berbeda-beda ya. Bagaimana Anda memilih variabel flow untuk penelitian Anda nih Mas? Ya, yang pertama saya memilih literatur yang menguji tentang wisata petualangan. Kemudian
penggunaan wisata petualangan dalam marketing seperti itu Pak. Jadi PPT-nya bisa kamu geser-geser, mungkin ya sir. Ada itemnya mungkin untuk flow ini. Nah, silakan. item Mungkin definisi operasional. seperti itu Pak. Oke. Keadaan di mana seseorang begitu terlibat dalam suatu aktivitas sehingga tidak ada hal lain yang dianggap penting, merasakan enjoyment atau kenikmatan, dan memiliki kontrol penuh terhadap suatu aktivitas. Jadi dalam konteks wisata petualangan, seorang wisatawan tersebut sangat sangat terserap ke dalam aktivitas wisata yang mereka lakukan. Ada disebut Anda ini metode single faktor. Apa yang dimaksud? Metode single faktor itu Di halaman 30 ya. ya Pak. Jadi dalam penelitian flow itu sendiri ada beberapa cara pengujian, yaitu beberapa menggunakan second order formatif, kemudian ada yang menggunakan single factor seperti yang saya gunakan, yaitu flow itu sendiri diukur oleh item-item pengukuran yang di dalam item-item tersebut beberapa bagian terdapat pengujian terhadap enjoyment, kemudian kontrol dan konsentrasi Pak. Jadi di sini saya ambil dari Balaguer tahun 2009, pengujiannya itu ada 12 item untuk menguji. Dari mana? Balaguer tahun 2008. Kalau di tesis Anda tulisannya dari Go and Paul ya, 2009. Iya Pak, Go and Paul. Oke. Jadi ada 12 item ya. Saya sangat menikmati melakukan wisata petualangan. Saya melakukan aktivitas wisata petualangan membuat saya senang ya. Iya. Oke. Tapi buat saya sebetulnya apa ya, rasa-rasanya kurang flow gitu ya. Karena hanya merupakan apa, membuat senang ya, menarik ya. Buat saya sebetulnya kurang flow. Nah, jadi mungkin Anda juga perlu untuk membanding-bandingkan antara satu literatur dengan literatur lain untuk mengukur flow ini, gitu ya Mas. Ya, Pak. Oke, baik. Kemudian Mas, buat saya ya ini bunyinya mirip-mirip kepuasan nih. Saya sangat menikmati, ya. Saya melakukan membuat saya senang, ya. Nah, ini agak mirip-mirip dengan kepuasan. Nah, coba Anda lihat di tesis Anda ya Mas di halaman 32. Anda sambil lihat tesis Anda halaman 32 itu ada persepsi kompetensi ya. Iya Pak. Sebentar. 32 ini terkait dengan kepuasan, betul? Iya Pak. 31, 32. Coba Anda lihat tabel 34, Mas, item kepuasan. Iya Pak. Apakah ada yang salah di situ? Halaman 32. Iya Pak. Gimana? Salah, mohon maaf itu Pak, salah input sepertinya Pak. Salah ya? Yang benar gimana Mas? Yang benar di bentar Pak. Saya ada di Saya puas dengan wisata petualangan yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya puas dengan apa yang bisa saya lakukan dalam aktivitas wisata petualangan yang saya lakukan. Kemudian saya membuat pilihan yang baik dengan memutuskan untuk melakukan wisata petualangan. Saya menikmati melakukan aktivitas wisata petualangan.
gitu Pak. Ada di sini saya buka kuesioner online, apakah terlihat Pak? Oke, sebentar Mas. Kenapa saya tanyakan adalah karena di dalam kuesioner Anda yang di bagian belakang ya, di lampiran itu sama isinya ya, kepuasan berwisata itu isinya saya berpikir cukup bagus dalam wisata petualangan, saya cukup ahli dalam wisata petualangan itu ada di baik di bab 3 maupun di lampiran kuesioner ya, sehingga saya merasa perlu untuk menanyakan kepada Anda, jangan-jangan yang Anda sebar ke responden ini sama gitu. Beda Pak dengan yang di kuesioner Pak. Oh gitu. Iya Pak, ini saya barusan lihat yang di kuesioner online. Oh, baik. Ya. Ya, nanti dibetulkan itu ya. Baik Pak. Harus lebih teliti ya. Iya, Pak. Karena itu mengukur apa yang benar itu, Mas? Ukur kalau yang di sini kompetensi nih Pak. Mengukur persepsi kompetensi ya. Iya Pak. Oke, baik. Nah, kemudian em, mungkin dari saya yang ya mungkin komen juga mungkin tabel-tabelnya nanti tolong dibetulin juga ya. Misalnya tabel yang di halaman berapa? Tabel 4.10 nih ya. Ada di halaman berapa? Halaman 50 kayaknya ini juga kurang begitu oke ya. Bentuk tabelnya silakan nanti dibetulkan. Kemudian coba kita lihat di hasilnya, Mas. Coba hasilnya seperti apa? Bisa diperlihatkan di sini? Hasil. Ini Pak. Oke, baik. Nah, kita bisa melihat di sini ada dua hipotesis yang tidak terdukung ya, Mas ya. Ini Pak. Nah, untuk wisata petualangan ekstrim yang tidak terdukung adalah OT ke KP, sedangkan untuk wisata petualangan mainstream itu KM ke KP gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi ini dua-duanya ke KP, kepuasan ya. Tetapi uniknya ini untuk yang petualangan ekstrim yang tidak signifikan adalah yang OT apa Mas? Otonomi Pak. Otonomi ya, sedangkan yang mainstream yang Kompetensi. tidak signifikan adalah Kompetensi terhadap kepuasan. ya, kenapa hasilnya bisa seperti itu? Ini kan berkebalikan ya. Jadi kalau yang ekstrim, yang signifikan yang KM ya, sedangkan yang untuk mainstream yang signifikan yang OT gitu. Kenapa nih? Kalau saya baca literatur Pak, beberapa aktivitas itu seperti yang diteliti oleh Abu Hamde, Sami Abu Hamde tahun 2012. Beberapa aktivitas pengujian motivasi intrinsik itu tidak memicu emosi positif seperti kepuasan. Jadi eh, kalau pada aktivitas yang dilakukan oleh Abu Hamdi itu konteksnya dalam bermain catur. Jadi sebenarnya eh, terbukti bahwa otonomi itu tidak meningkatkan kepuasan pada pemain catur, akan tetapi ketika Ini tapi kan ekstrem, ini bukan catur nih. iya Pak, literaturnya seperti salah satu literatur yang tidak terdukung juga Pak. Jadi yang saya baca alasannya seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan Apa alasannya tadi? beberapa aktivitas itu seperti permainan catur yang meningkatkan tidak terdukung otonomi, tidak Itu bukan alasan, itu temuan itu. ya Pak, temuannya seperti itu. Iya, saya tanya alasannya, kira-kira kenapa itu? Kalau
berdasarkan cognitive evaluation theory, dinyatakan bahwa ketika seseorang itu ada intervensi, itu maka motivasi intrinsiknya menurun. Salah satu intervensi di sini menurut saya adalah karena sebenarnya dalam wisata petualangan ekstrim ini seseorang seseorang itu diharuskan untuk memiliki pengetahuan, diharuskan untuk mampu secara fisik dan pengalaman untuk menyelesaikan wisata petualangan ekstrim itu, Pak. Jadi tidak adanya uh, guide atau pemandu wisata itu sebenarnya memicu intervensi di dalam diri seorang wisatawan tersebut. Jadi intervensi-intervensi ini yang mengakibatkan otonominya sendiri terpengaruh. Jadi menurunkan motivasi intrinsik dari segi otonominya seperti itu, Pak. Kalau kompetensi memang full terpakai. Jadi kompetensi individu itu memang uh, sangat digunakan untuk menyelesaikan wisata petualangan ekstrim, Pak. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan lagi, Mas Yasir Arafat. Apa yang dimaksud tidak signifikan itu ya? Ini kan yang Kote ke kafe itu kan tidak signifikan, tidak berpengaruh ya terhadap kepuasan ya, otonomi ini. Apa yang dimaksud tidak signifikan dalam pengaruh ini, Mas? Kalau berdasarkan V-value itu adalah probabilitas data penelitian tersebut, probabilitas kebenaran data penelitian tersebut di bawah ambang yang ditentukan, Pak. Seperti di sini nilai batas kesalahan itu adalah 0,05 atau 5%. Jadi di toleransi ketika ada maksimal batas kesalahan 5 seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak terdukung ini artinya terus gimana? Maksudnya gimana pengaruhnya? Otonomi semakin tinggi, otonomi dalam wisata petualangan tidak membuat semakin tinggi kepuasan wisata petualangan gitu, Pak. Oke, kalau semakin rendah bisa otonomi, Mas. Semakin rendah otonomi. Jadi Jadi kan semakin tinggi otonomi, ya tidak berpengaruh pada kepuasan. Kalau semakin rendah, tidak bisa saya katakan bakal terpengaruh, Pak. Karena saya di sini ada beberapa penelitian juga yang otonomi. saya cuma mengecek Anda itu, maksudnya di sini tidak berpengaruh ya secara signifikan. Itu maksudnya gimana gitu. Tadi kan kalau otonomi makin tinggi ya, kalau makin rendah gimana otonomi? Otonomi rendah maka kepuasan kalau yang otonomi semakin rendah saya belum mempelajari yang seperti itu, Pak. Menarikan kesimpulannya. Ya, Seharusnya Anda belum memahami mengenai esensi dari pengaruh positif atau negatif dong berarti. kalau secara hipotesis Masa naik bisa menjelaskan tapi turun nggak bisa menjelaskan. Iya, Yasir. semakin kalau dari kebalikannya semakin rendah otonomi maka dapat memicu kepuasan seperti itu, Pak. Kok bisa? Nah, itu yang tidak diuji dalam penelitian ini, Pak. Karena diuji apakah otonomi ini dapat memberikan efek kepuasan seperti itu, Pak. Ya, jadi di sini kan tidak bisa ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, baik itu artinya Anda belum memahami ya esensi dari pengaruh positif itu, ya kan Mas ya. Itu.
Nah, baik. Ya, jadi kalau tidak terdukung, tidak ada pengaruh, ya baik itu naik maupun turun, ya tidak kemudian serta-merta menunjukkan ya bahwa kepuasan itu akan berubah naik atau turun. Ya, artinya tidak ada pengaruhnya apakah itu akan otonominya naik atau turun begitu terhadap kepuasan. Oke? Pak. Jadi Anda harus paham itu ya Mas ya, mengenai ini basic sekali itu mengenai pengaruh positif ya, artinya apa. Baik, Pak. Baik, dari saya cukup, mungkin lanjut ke Pak Syahid, silakan Pak Syahid. Masih mute Pak Said. Terima kasih Oke. Pak Bayu. Oke, saudara Yasser ya, selamat sudah sampai di tahap ujian. Baik, Nah, Pak. saya ada beberapa kritik ya, masukan untuk tesis Anda. Ya. Nah, yang pertama adalah model penelitian ya, model penelitian. Coba Anda buka ya halaman 26 ya, 26. Oke. Udah, Yasser? Baik, Pak. Ya. Nah, ini mengapa Anda memecah hipotesis menjadi H1A, H1B, baik di hipotesis 1 sampai hipotesis 5. Ini maksudnya apa? Karena ini kan penelitian ini dalam 2 studi, Pak, yaitu studi pertama untuk konteks wisata petualangan ekstrim dan yang kedua dalam konteks wisata petualangan mainstream, Pak. Jadi penelitiannya itu dalam contoh di sini persepsi otonomi H1A, yaitu otonomi berpengaruh terhadap pengalaman flow wisata petualangan ekstrim. Kemudian H1B, persepsi otonomi berpengaruh terhadap wisata petualangan, pengalaman flow wisata petualangan mainstream. Oke, baik. Nah, bagaimana orang tahu bahwa A itu ekstrim, B itu mainstream dari gambar ini? Baik, Pak, nanti saya tambahin. Enggak. Ini saya tanya. Gimana? Bagaimana orang tahu yang Anda maksud A itu ekstrim, B itu mainstream dari gambar ini? Masih belum terjelaskan, Pak. Nah, makanya. Nah, jadi sebetulnya kan ini kan Anda hanya menggunakan model yang sama ya untuk 2 setting yang berbeda. Benar kan? Benar, Pak. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu H1A, H1B gitu loh. Jadi cukup H1, 2, 3, 4, 5. Cuma nanti selanjutnya mulai bab 3 sampai bab 5 itu nanti Anda punya dua segmen gitu ya. Segmen wisata ekstrem, kemudian segmen wisata mainstream itu. Karena kalau Anda masukkan ke model itu malah membingungkan. Karena variabelnya tidak menjelaskan apapun. Paham ya? Baik, Pak. Nah, jadi ini nggak merubah substansi, ya nggak merubah. Jadi artinya cuma cara Anda, saya paham yang dimaksud, saya paham. Cuma ini jadi nggak lazim ya, kalau Anda membuat H1A, H1B berdasarkan setting. Karena model penelitian Anda itu generik gitu loh, ya kan? Nggak ada di situ kan nggak ada variabel yang spesifik ke segmen ekstrem maupun segmen mainstream. Nah itu jadi saya sarankan tidak perlu dipecah. Jadi nanti Anda kontekskan aja mulai bab 3 itu bahwa nanti Anda meneliti di 2 setting wisata ekstrem dan setting wisata mainstream. Nah itu jadi jelas, tidak membingungkan. Oke, itu ya yang pertama. Terus berikutnya masalah pengukuran. Nah, saya lihat yang di bab 3 itu kan Anda langsung menulis wisata petualangan. Apakah memang seperti itu kuesioner yang nanti disebarkan atau Anda sebetulnya membuat 2 versi? 2 versi, Pak. Nah, itu. Jadi mestinya kalau 2 versi di situ
dalam kurung ya ekstrim track petualangan. Jadi maksudnya kan nanti kontekstual gitu kan, sesuai dengan target itu. Ya. Kalau sekarang dibaca orang tuh bingung loh, kok kuesionernya hanya petualangan, terus yang mainstream bagaimana? Nah, itu paham ya? Ya ini kritik kedua ya di penulisan di bab 3. Baik. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mendefinisikan ekstrem dan mainstream? Di mana itu tulisannya? Di bab 3 di mana? Saya kok nyari-nyari nggak ketemu. Apa yang Anda maksud sebagai ekstrem atau petualangan, apa yang Anda maksud sebagai mainstream? Itu di mana itu? Saya di bab 2, Pak, pengertian ekstrem dan mainstream, Pak. Oh, harusnya definisi operasional tuh di bab 2 halaman berapa? Di bab 2 Halaman berapa? sebentar, Pak. Oh, saya definisi wisata petualangan Nah, ini ya di halaman ini ya 20 itu benar. iya, Pak. Nah, ini kan tempatnya keliru kan. Harusnya kalau Anda jelaskan sebagai apa, setting kan jangan masuk di hipotesis. Mestinya masuk di ini di apa sebelum hipotesis ya. Jadi ini kan sebenarnya penjelasan secara umum mengenai apa kontekstualisasi model penelitian. Nah, itu. Oke, terus nah ini jadi tempatnya keliru ini kalau di Anda jelaskan di hipotesis pertama apa di pengembangan hipotesis ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau pengembangan hipotesis itu ya narasi tentang apa hipotesis, bukan penjelasan mengenai setting gitu. Kalau saya mengusulkan paling pas ya di ini disinggung memang di apa di bab 2, tapi secara operasional Anda jabarkan ya, jelaskan secara detail di bab 3 ya, itu. Baik, Pak. Karena kaitannya dengan ini kan, dengan apa itu setting. Terus ini orang yang sama untuk dua setting atau orang berbeda untuk masing-masing setting? Berbeda untuk masing-masing setting, Pak. Oke. Terdapat dua link kuesioner, Pak. Jadi orang yang mengisi kuesioner wisata petualangan itu berbeda dengan wisata mainstream, benar? Ya, Pak, berbeda, Pak. Anda sudah cek, orangnya beda? Berbeda, Pak. Oke, baik. Nah, ini apa? Saya menyarankan ya karena Anda kan membandingkan antara dua setting ini. Jadi saya sarankan sebetulnya untuk lebih memang ini tidak pokok, jadi ini hanya sufficient saja, karena ini bukan eksperimen. Ada uji beda. Jadi Anda lihat apakah benar ya yang Anda maksudkan sebagai data berbasis perilaku orang wisata ini perilaku wisatawan petualangan dengan wisatawan mainstream itu berbeda. Nah, itu saya sarankan ya, itu akan jauh lebih kuat ya tulisan Anda ketika Anda melakukan uji beda ya, antara dua data ini. Gitu. Ya. Oke. Terus penulisan. Terus bagaimana Anda membahasnya? Apakah Anda jadikan satu atau Anda split? Saya untuk hipotesis 1A dan 1B di satu pembahasan, 2A 2B satu pembahasan gitu, Pak. Dan seterusnya. Makanya itu itu yang tadi saya lihat jadi kurang ideal ya. Datanya memang sudah Anda pisah, memang saya sudah ada. Cuma
pembahasannya jadi satu itu loh. Jadi kan artinya sebetulnya narasi Anda itu jadi terlalu singkat gitu loh. Kalau coba dilihat ya antara, karena Anda kan punya 2 setting, ya kan? Iya, Pak. Dan saya yakin perilaku masing-masing wisatawan ini kan berbeda satu sama lain, benar kan? Iya, Pak. Nah itu, jadi saya sarankan sebetulnya dipisah gitu loh, dipisah, dan kemudian nanti di akhir itu nanti Anda membuat semacam tinjauan umum ya, tinjauan umum, Anda bandingkan seperti apa gitu. Nah ini ada nggak narasi yang mencoba membandingkan ya, temuan pada setting petualangan dan setting mainstream, ada nggak? Ada, Pak. Jadi Di mana? Di mana? Narasinya di mana? untuk di bagian pembahasan, tapi untuk misalnya H1A terdukung, kemudian H1B tidak terdukung, seperti Ya, contoh. iya, maksud saya ini kan menarik. Jadi saya paham dengan ini ya, visi Anda ya. Anda ini kan coba membandingkan. Cuma narasinya di mana gitu loh? Narasi yang membandingkan antara temuan riset Anda di setting petualangan dan setting mainstream. Mainstream itu apa toh? Anunya bahasa bakunya apa toh? Kok agak susah gitu loh. Di Indonesia kan apa? Belum diserap, Pak. Belum diserap ke bahasa Indonesia, Pak. Makanya saya garis miring, Pak. Aku bingung juga. Mainstream ya? Mainstream. Enggak. Biasa. Sebetulnya mainstream itu, nah ini saya jadi agak anu juga. Apakah mainstream itu mencakup juga wisata petualangan? Wisata petualangan ekstrim dan mainstream, Pak. Kalau wisata petualangan mainstream ini wisata petualangan yang Enggak, maksudnya gini, kalau saya malah menyarankan, kalau Anda memang yakin ya, mainstream itu tidak terkandung unsur petualangan, mengapa Anda tidak membagi jadi lebih sederhana, petualangan dan non-petualangan itu loh. Karena kalau mainstream itu kan maknanya lebih luas ya, mainstream, nah itu loh, maknanya lebih luas. kalau di literatur sebenarnya penggunaannya ekstrim dan soft adventure seperti itu, Pak. Jadi kalau saya Makanya enggak, istilah aslinya apa toh? Istilah aslinya apa? istilah aslinya soft adventure tourism gitu, seperti itu, Pak. Makanya beda toh, bukan Jadi mainstream toh. kalau Benar lunak, nggak? kalau dibuat Benar nggak? Sebenarnya istilah mainstream tuh Anda nggak tepat, benar nggak? Kan istilahnya bukan itu kan aslinya. Ya, tapi Pak. susah. Bukan, maksudnya Soft adventure. saya menyarankan ya akan lebih, karena ini katanya dengan nanti kalau dibaca orang ya, menyarankan lebih baik wisata petualangan dengan non petualangan itu loh. Jadi ini kan kaitannya dengan risiko ya, risiko. Nah itu risiko. Jadi petualangan itu mesti ada risiko ya, seperti apa? Mengarungi arung jeram ya, terus rappelling turun tuh ya. Kalau Itu kan memang non ekstrim gimana, Pak? Soalnya enggak, Anda kan pakai istilah petualangan. iya, Pak. Ini saya menyesuaikan aja. Kalau pakai istilah ekstrim ya ekstrim non ekstrim. Cuma itu juga enggak terlalu jelas juga gitu loh. Tadi dua-duanya petualangan ya, Mas Yasir? Iya, Pak, petualangan ekstrim dan mainstream kalau saya di sini, Pak. Kalau saya belum menemukan bahasa ya. Adventure ringan dan ekstrim. Softnya jadi ringan mungkin ya? Iya, lunak ya, seperti itu, Pak. Kalau di bahasa Indonesia kan di Google. Kan ada yang adventure tapi dia ringan. Ekstrim. Olahraga itu. Saya gini, ya saya share ya, Anda lihat ini wisata petualangan mainstream ya, itu kan ada bersepeda. Ini sebenarnya nggak konsisten juga. Naido ini nggak konsisten ya. Melihat burung dengan arung jeram itu beda loh. Kalau saya melihat arung jeram itu ekstrim, itu resikonya mati. Arung jeram itu resikonya mati, bener. Nek melihat burung kan nggak mati, paling keliliben. Bener nggak?
Enggak, Anda harus juga jeli juga ya. Jadi ini kan bukan Alkitab ya, terus kabeh absolut enggak salah. Ini salah juga. Apa itu klasifikasi jenis wisatanya menurut saya bermasalah juga karena dia menyamakan ya, misalkan antara melihat burung dengan arung jeram. Ini kan beda banget. Nah, ini loh. Nah, jadi ini agak juga Anda harus makanya saya lihat wah ini kok anunya membingungkan juga apa yang menjadi referensi Anda itu loh. Menunggang kuda itu juga risikonya lumpuh. Berkemah itu saya kira tergantung kemah di mana. Kalau kemah normal ya enggak lah. Bersepeda enggak. Jadi wisatanya itu Pak, secara definisi harus memenuhi minimal 2 dari 3 syarat agar dianggap sebagai wisata petualangan Pak. Salah satunya ada di dalamnya termasuk aktivitas fisik, pertukaran budaya dan interaksi, kemudian keterlibatan dengan alam. Kalau seperti melihat burung, terdapat keterlibatan dengan alam dan Sekarang melihat lumba-lumba itu Mas Tepi, melihat lumba-lumba itu di sirkus atau di laut? di laut, Ini Pak. beda. Di laut di karena laut. di dalam ekstrimnya itu menyelam gitu Pak. Jadi beda lagi. Makanya ini narasi Anda harus lengkap ya, karena ini kan dibaca orang membingungkan. Sekarang kan sepeda ini kan kalau Anda seperti itu ya ini lebih ke downhill, sepeda downhill bukan sepedaan di kota pit-pitan itu loh. Maksud saya Anda waktu membuat tabel 21 ini harus lengkap. Ini berarti yang dimaksud bukan sepedaan pit-pitan, tapi benar-benar sepedaan di alam ya, downhill, terus istilahnya itu yang cross country ya itu. Mountain. Ya itu sepedanya mountain bike pasti. Itu istilahnya kalau off-road itu downhill Mbak, berarti naik dari atas ke bawah itu. Sama yang cross country itu dia blusuk itu loh, jadi ngelewati sawah. Berarti kalau misalkan ke Breksi, neng dur-dureng, itu cross country. country. Ini berarti saya paham sekarang. Nah ini berarti kan sebetulnya sama-sama petualangan, cuma yang satu itu lebih petualangan keras ya, yang satu petualangan yang biasa gitu loh. Mungkin istilahnya bukan mainstream ya, beda ya mainstream. Petualangan ya tadi mungkin yang tadi aslinya soft adventure. Soft adventure tourism dengan extreme adventure tourism, Pak. Berarti wisata petualangan ekstrim dan wisata petualangan biasa. Soft itu Anda artikan sebagai biasa. Memang mungkin ringan. Ringan. Oh, ini enggak ringan nih. Arung jeramnya mati. Keliru mati loh. Tenggelam mati tenan. Arung jeram itu bahaya. Tapi biasa gitu loh. Arung jeram itu takut meninggal. Loh, itu karena jadi artinya risikonya normal gitu loh maksudnya. Jadi bukan ringan, ini enggak ringan loh. Arung jeram mati tenan nek kleru milih jalurnya kena ini loh batu sungai atau tenggelam. Bentur ya. Iya, ngeri itu, Mbak. Terus kalau pas ada itu loh yang dari Merapi lah kayak mudune. Nah, ini melihat burung tuh mungkin yang dimaksud burungnya burung hutan. Bukan burung gereja. Neng hutan kan neng kebon ono. Itu bird watching yang biasanya masuk hutan-hutan. Iya. Burung liar di alam bebas. Nah, jadi ini perlu neng pemean. Perlu ditulis ya, saya share. Baik, Pak. Jadi ini kan contoh saya jadi salah paham kan, karena tulisan Anda tidak lengkap gitu loh. Baik. Menarik, apa yang Anda tulis itu menarik, serius ya. Cuma cara Anda menuliskan itu tidak lengkap, jadi sehingga membuat orang salah paham. Melihat lumba-lumba kan ngetinnya uang di sirkus. Ngapain di sirkus kok? Gembira kok. Lah ya makanya harusnya kan melihat lumba-lumba di kedalaman air laut. Nah, itu loh. Itu baru benar. Berenang ya maksudnya aja berenang di Mbang Tirto. Ini kan berarti berenang di di laut
atau di sungai, ya kan? Iya, Pak. Itu. Nah itu, ini narasi Anda harus lengkap ya, kalau enggak orang salah paham. Jadi riset Anda sebenarnya menarik, tapi karena disalahpahami jadi orang bingung ya, bingung dengan apa yang Anda tulis. Nah itu juga kemudian ini cara Anda ini sebenarnya 2 tesis Anda jadikan 1. Karena ya memang masing-masing ini punya kontekstualisasi yang berbeda. Jadi saya bisa membayangkan ya yang ekstrem sama yang non ekstrem atau normal ini. Jadi ini mesti orangnya beda gitu loh. Sehingga kalau dibahas bersama-sama dalam paragraf yang sama, saya kira Anda kekurangan ruang ya. Kekurangan ruang. Gitu. Jadi sarannya Pak, dibuat hipotesis 1 sampai 10 seperti itu Pak? Loh kok enggak. Jadi hipotesismu itu tetap 1 sampai 5. Cuma kan ada 2 segmen kan ini. Iya Pak. Nah ini bedanya, ini saya ketemu. Bedanya menyelam melihat lumba-lumba dengan melihat lumba-lumba itu bedanya apa sih? Yang satu lihat pakai perahu atau gimana? Iya Pak, jadi satu dari atas perahu, kemudian yang satu lagi diving gitu. Nah gitu, nah, ini narasimu nggak lengkap. Ini bersepeda di gunung sama bersepedanya itu apa ya? Nah itu, ini karena kiri kanannya itu kan ada yang kebetulan objeknya sama. Cuma yang kanan itu terlalu generik cara Anda menulis itu. Jadi orang bingung. Oke ya, jadi itu PR-nya tabel 21 ini jadi kunci. Baik. Kalau Anda tidak menjelaskan dengan baik, mesti orang salah paham. Dan mestinya tempatnya itu bukan di hipotesis, itu Anda jelaskan di awal bab. Bisa di awal bab 2 atau di bab 3 juga bisa, di penjelasan mengenai objek penelitian itu loh. Nah, itu. Baik Pak. Terus kriterianya apa? Kriteria yang jadi sampel. Kriteria wisatawan yang pernah melakukan aktivitas wisata ekstrim ataupun mainstream dalam kurun waktu 1 tahun Pak, wisatawan Indonesia Pak. Berapapun, frekuensinya berapapun. Iya Pak. Nah itu tuh agak juga. Nah ini kan harus Anda jelaskan juga. Ini kaitannya dengan tabel 21 tadi loh. Jadi Anda memilih sampel itu kan Anda jelaskan. Pernah melakukan wisata petualangan ekstrim apa gitu. Itu kan Anda jelaskan. Teorinya kan banyak itu. Cuma kan nggak mungkin kan Anda temukan pada semuanya di Indonesia. Benar nggak? Iya Pak. Secara populasi gitu loh. Benar nggak? Iya Pak. Nah, jadi Anda sebaiknya Anda batasi cakupannya itu loh. Jadi saya kira ekstrem yang mana gitu loh. Idemu menarik, cuma eksekusinya dan penulisannya ini loh agak bermasalah karena Anda tidak jelas, menjelaskannya kurang lengkap. Yang kedua Anda jadikan 1. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke analisis temuan ya, temuan. Nah, jadi kalau saya lihat yang konteks ekstrem itu kan hubungan otonom ya, kompetensi otonom ke KP ini tidak terdukung. Ini kenapa? Penjelasannya bukan statistik loh, penjelasannya adalah penjelasan secara kontekstual. Bagaimana? Mengapa OT ke KP itu tidak terdukung? Kalau berdasarkan cognitive evaluation theory itu Pak, seorang individu motivasi intrinsik ini kan di dalamnya terdapat kompetensi dan otonomi. Nah, kalau otonomi, seorang individu akan merasa puas apabila otonominya atau kebebasannya dalam konteks wisata petualang ekstrim ini apabila wisatawan merasa bahwa dia bebas dalam segi cara melakukan wisata petualangan yang dia lakukan seperti itu Pak. Jadi apabila otonominya terpenuhi maka dia akan merasakan kepuasan.
kebebasannya terpenuhi, maka akan merasakan kepuasan. Sedangkan dalam wisata petualangan ekstrim ini ada intervensi, yaitu karena tidak adanya pemandu wisata, maka seseorang itu diwajibkan memiliki kemampuan untuk diwajibkan ada intervensi untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan aktivitas wisata petualangan ekstrim itu, Pak. Nah, ini menarik nih. Nah, saya tanya. Berarti ini yang guided apa non-guided? Kalau yang ekstrim non-guided. Non-guided juga? Kalau yang mainstream ada pemandunya, Pak. Bukan, yang ekstrim kok. Non-guide, Pak. Nah, berarti ini kan sebetulnya ini populasi Anda kan orang-orang hebat, benar nggak? Iya, Pak. Terus gimana cara Anda menemukan responden? Karena ini kan nggak semua orang senekat itu loh. Ini kan ya saya cuma mengikuti referensi Anda ya. Ya, saya Jadi kalau beberapa itu gimana Anda menemukan respondennya itu? Karena ini non guided loh. Ya, beberapa teman saya juga sangat hobi mendaki dan tidak ada pemandunya, jadi saya bagikan ke komunitas-komunitas mendaki. Nah, sekarang gini, ada datanya nggak? Hobinya apa itu ada datanya nggak? Ini menarik lah ya. Apa yang dilakukan tuh loh, wisatawan seperti apa? Ada nggak datanya? Kalau data hobi tidak ada datanya, Pak. Jadi kan petualangan apa yang dilakukan itu ada datanya? Ada, Pak. Nah, di mana? Di mana itu Anda jelaskan? Saya pengumpulan datanya berbeda, Bukan Pak. pengumpulan datanya itu loh. Data misalkan responden 1 itu apa yang dilakukan? Scuba diving. Responden 2 bermain dengan harimau misalkan, ada nggak datanya? Kalau untuk di penelitian ini saya tidak masukkan, Pak. Jadi dalam pengambilan data itu saya nah itu masalah itu. Maksudnya gini loh. Anda kan kehilangan sesuatu yang sangat ini ada nih jenis-jenis aktivitas wisata petualangan mainstream. Kalau yang petualangan ekstrim ada nggak datanya? Ini ada di kuesioner. ada, Pak. Nah, berarti kan punya data kamu. Enggak, kamu jelasin di paragraf ya, Yasir. Ini loh, ini profil respondennya itu loh, ini penting loh. Jadi jenis aktivitas wisata petualangan ekstrim. Ada nggak datamu responden 1 tuh melakukan apa, responden 2 melakukan apa, ada nggak datanya? Datanya ada, Pak. Cuman saya masukkan untuk penelitian selanjutnya seperti itu, Pak. Bukan. Kamu punya data nggak toh? Responden 1 Ada, Pak. Dia Memilih parasailing. Ya. Nah, itu ada nggak datanya? Untuk kedua konteks ini sama-sama ada, Pak. Jadi dia itu ditulis, itu penting. Jadi nanti kita bisa lihat gitu loh. Jadi temuanmu ini berlaku pada ya kan nggak semua nggak semua tercakup kan, gitu loh maksud saya. Iya, Pak. Nah itu menarik itu jadi ditulis eman-eman gitu loh. Ini jadi menambah kualitas tulisanmu karena konteksnya jadi lebih jelas lagi gitu loh. Uang datanya ada kok, nanti kalau dituliskan di profil responden itu loh, mestinya kan ada. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, oke. Oke ya, saya kira itu Pak Bayu, saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahid. Mungkin dari Bu Julia Risnani ada tambahan. Atur nuwun Pak Bayu, Pak Syahid, detail sekali. Tadi Yasir ada beberapa yang sudah dikumpulkan datanya, tapi masih belum dituliskan di paragraf ya. Meskipun sebetulnya, misalkan kita pengen publikasi itu kadang ada beberapa yang kemudian tidak dituliskan di tesis, tapi nanti muncul di itu. Tapi kalau yang basic kayak tadi profil ya, itu masukkan ya, Yasir ya. Baik, Bu. Berarti kesepakatannya ekstrimnya jadi tetap ekstrim, mainstreamnya disebutnya petualangan biasa. Ya. Sebaiknya. Iya, karena tulisannya juga. Ya. Iya, lain sama yang low impact dan high impact itu ya.
beda karena tadi. Saya rasa cukup Pak Bayu. Baik, Nanti makasih Bu Yulia. Yasir udah catat kan semuanya? Udah, Bu. Kemarin waktu saya kasih kontak yang bimbinganku yang naik ke Annapura, itu kamu kontak nggak? Kan ada yang daki Nepal. Konteksnya di Indonesia, Bu. Jadi Eh, oh iya, dia memang dakinya orang Indonesia tapi mendakinya tuh di Nepal. Oke. Oke, matur nuwun. Ya, baik Mas Yasir, silahkan ditutup dulu. Pak Udin, bisa di waiting room kan dulu. Siapa Pak? oke. Ya. Iya. Belum balik apa? Set. Kok belum balik ke sana? Riau. Selesai urusan di sana. Oh, udah nggak kesana lagi? Udah selesai. Lagi. Masih tunggu apa kabar dari sana? Iya, lagi diskusi ujinya. Jumpa kayak DP. Iya nggak, kok pakai aku nggak nampak matanya. Kalau sambungan ke laptop. Oh.
Ya.
Ini kenapa ya kok Yasir? Oh, pikir sama-sama nggak lihat. Baik Mas Yasir, Anda sudah diuji tesisnya, Anda bimbingan dari Bu Yulia Arisnani, ya. Tim penguji ya sudah menguji dan Anda sudah mempertahankan tesisnya. Kami memutuskan ya Anda layak untuk lulus ya dengan nilai A. Ya, selamat dan semoga sukses. Pak Sahid sebagai penguji. Oke, baik ya Saudara Yasir. Jadi ide penelitiannya cukup menarik ya. Cuma tadi Anda belum bisa menulis dengan lengkap ya. Nah, jadi silakan dilengkapi sesuai saran-saran yang sudah saya berikan. Ini menarik sekali dan layak ya untuk dipublikasikan Anda karena Anda bisa melakukan studi komparasi dua segmen yang berbeda. Nah ini, jadi silakan diteruskan diperbaiki sehingga kemudian bisa
publikasi bareng dengan Bu Yuliasna. Ya, jadi sangat Amin. potensial untuk publikasi saya kira. Bu Yulia, silakan. Makasih Pak Said, Pak Bayu. Yasir tadi masih ada yang bolong-bolongnya itu dilengkapi ya. Selamat. Baik. Ya. Itu nanti nilainya bisa berubah kalau itu enggak dilengkapi. Baik, saya lengkapi nanti. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Udin, ada pesan-pesan? Ya Pak, segera aja direvisi kalau ada revisi ya Pak. Oke, baik. Mau foto dulu atau enggak nih Pak Udin? Ya, foto ini. Ya foto Ya, Ji. foto. Persiapan Ji kami itu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, makasih. Makasih. Baik, Terima kasih Pak Ibu Terima semuanya. kasih. Iya, makasih Pak. Jumpa lagi di proposal ini Bapak ini lanjut. Oke, pindah. Ya. ini pindah link ya Pak? Nggih Bapak nggih, daling. Ini berarti live dulu ya. Terima kasih Bu Yulia, Pak Bayu, Terima Pak kasih, Said, terima semuanya. kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu. Pak Udin. Selamat Mas Yasir. Terima kasih Pak. Pak Bayu, aku mau ngambil mencari kunci sebentar. Bentar, ini aku live. Saya live ya Pak.